Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika yang akan kita bahas bab 4, yaitu program linier. Kompetensi dasar 3.4 menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel, serta KD 4.4 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Walaupun Ibu menerangkan dengan sederhana, mudah-mudahan kita tetap semangat. Yang penting kalian paham pelan-pelan, sedikit demi sedikit belajar di rumah, oke? Nah, yang akan kita bahas yang pertama hari ini adalah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, Ibu suka singkatan-singkatan kayak gini ya. Jadi ingat, kita akan membahas himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas persamaan linier 2 variabel, kalau ini pertidaksamaan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya Ibu langsung ke contoh saja biar lebih singkat. Contohnya yang pertama adalah, jadi contohnya, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut untuk X, Y anggota bilangan real. Yang pertama, yang A 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, yang B 2X min 3Y lebih dari 4. Nah, himpunan penyelesaiannya seperti apa? Nah, cara mengerjakannya, pertama kita kerjakan yang A terlebih dahulu. 2X plus Y di sini kan kurang dari sama dengan 4. Nah, kita rubah menjadi sama dengan dulu, berarti sama dengan 4 dulu. Nah, ingat ya, ini kan kalau pertidaksamaan itu tandanya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari saja, itu namanya pertidaksamaan. Nah, untuk mengerjakannya, pertama kita rubah dulu menjadi bentuk sama dengan. Nah, setelah itu kita mencari titik potongnya. Titik potongnya baik dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Kita buat seperti ini. Nah, jika X-nya 0, X-nya kita tutup. Nah, berarti kita baca Y sama dengan 4. Ulangi ya. Jika X-nya 0, berarti yang ditutup adalah X-nya. Berarti kita baca Y sama dengan 4. Nah, Y-nya kan Y sama dengan 4. Y-nya yang 4 kita tulis di sini. Di Y ya. Jangan salah menuliskan. Oke? Nah, sekarang sebaliknya. Jika Y-nya 0, berarti kalau Y-nya 0, Y-nya yang kita tutup. Berarti bisa kita baca 2X sama dengan 4 gitu. Ulangi, jika Y-nya 0, berarti Y-nya kita tutup. Nah, 2X berarti sama dengan 4. X-nya berapa? Nah, gampangannya kayak gini, berarti tinggal 4 dibagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Oke. Atau boleh juga begini. Kan ini Y-nya 0 ya. Y-nya kita tutup. Kita tutup begini. Nah, kita tutup. Nah, kan kita baca seperti ini. 2X sama dengan 4. 2 kali berapa supaya jadi 4? 2 kali berapa supaya 4? Kali 2. Nah, berarti X-nya yang 2 kan, 2 kali 2 kan 4 gitu. Ininya tuh 0 gitu. Seperti itu ya. Nah, setelah ketemu titik potongnya, kemudian kita gambar garisnya. Nanti kalian dalam menggambar harus menggunakan penggaris. Karena Ibu harus memegang HP juga, jadi Ibu tidak menggunakan penggaris ya. Oke. Di sini namanya sumbu X, di sini namanya sumbu Y. Ini ada titik pangkal 0,0. Nah, ini 1, X-nya 2. Nah, X-nya kan ini sampai 2 ya. Y-nya sampai 4. Oh, Y-nya ke atas, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, udah. Nah, sekarang kita buat garis. Lihat dulu soalnya di sini. Nah, kurang dari sama dengan ya. Nah, perhatikan ini. X nih. X-nya berapa? 2. Oh, X-nya 2 di sini kan. Nah, Y-nya berapa? Oh, 4. Y-nya 4. Nah, ke atas.
Kalau Y positif tuh ke atas, kalau sumbu Y negatif tuh ke bawah. Dari dua titik ini kita hubungkan. Nah, menghubungkannya harus melihat soal. Kalau ada tanda sama dengan, ini nih tanda sama dengan, itu garisnya lurus. Harus pakai penggaris nanti kalian, oke? Kalau garisnya ada tanda sama dengannya, ini garisnya lurus. Nah, setelah itu kita mencari daerah yang diarsir. Apakah di sebelah atas garis ataukah berada di sebelah bawah garis? Caranya bagaimana? Caranya yang paling mudah adalah memasukkan salah satu titik, yaitu 0,0 di sini. Anggap aja kalian baca ini tuh 0. Bacanya ini 0. Apakah 0 kurang dari 4? Apakah 0 kurang dari sama dengan 4? Benar nggak? 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4. Benar tidak? Benar kan? Nah, kalau benar berarti 0-nya itu diarsir kalau benar. Nah, berarti arsirannya ke bawah. Nah, begini. Karena benar. Kalau salah berarti yang diarsir yang atas. 0-nya tidak ikut diarsir. Nah, jadi yang namanya himpunan penyelesaiannya itu yang ini, yang diarsir warna hijau. Oke? Nah, kemudian untuk yang B, coba kita perhatikan yang B di sini. Ya. Yang B kita tulis dulu, berarti seperti tadi langkahnya. Rubah dulu menjadi bentuk sama dengan. Kita rubah dulu jadinya 2x min 3y jadi sama dengan 4. Nah, sama langkahnya mencari titik potongnya terlebih dahulu. 0. Nah, kita bantu pakai ini sekarang. Kalau x-nya 0 kita tutup ya. Nah, x-nya 0 kita tutup. Oke. Nah, berarti kita bisa baca sekarang min 3y sama dengan 4. Y-nya berarti berapa? Nih, kalau bingung oret-oretan di sini. Nih oret-oretan ya. Nih, anggap aja ini oret-oretan. Nih, min 3y sama dengan 4. Kalian tuh nyari y gitu loh. Berarti y sama dengan 4 dibagi min 3. Tuh, 4 dibagi min 3 kan susah, tetap kita tulis di sini. Berarti y-nya adalah min 4 dibagi 3. Nah, sekarang kalau y-nya yang 0, berarti apanya yang ditutup tadi? Y-nya. Nah, y-nya kita tutup. Berarti kita bisa baca 2x sama dengan 4. Kalau bingung tadi ibu suruh kalian oret-oretan. 2x sama dengan 4. Berarti x sama dengan tinggal 4 dibagi 2. Nah, 4 bagi 2 berapa? 2. Jadi x-nya ketemu 2. Nah, x-nya ketemu 2. Nah, x itu ya. Jangan salah memasukkan ini ke sini loh ya, nanti jadi salah gambarnya. Oke. Nah, setelah ketemu titik potongnya sama seperti tadi, berarti kita gambar. Jangan lupa nanti gambarnya harus menggunakan penggaris. Oke, ke kanan ke kiri namanya sumbu x, ke atas ke bawah namanya sumbu y. Titik pangkal 0,0. Nah, sekarang x-nya berapa sini? 2. Oh, 1, 2. Nah, di sini titiknya. Terus y-nya berapa? Y-nya negatif. Kalau y negatif berarti bukan ke atas, tapi ke bawah. Ke bawah sini ya, y-nya negatif. Negatif 4/3, berarti negatif 1 lebih ya. Negatif 1 lebih, jadinya sini aja, anggap aja sini ya. Berarti negatif 4/3. Sini kan 1 lebih dikit ya. Ini kan 1, negatif 1, ini negatif 2. Kalau negatif 2 kan harusnya 6 ya. Nah, setelah ini kedua titik ini kita hubungkan. Kalau menghubungkannya seperti tadi langkahnya, harus melihat soal. Nah, lihat ini kan tidak ada tanda sama dengannya. Kalau atas kan ada tanda sama dengan, kalau bawah kan tidak ada.
Nah, kalau tidak ada sama dengannya, maka menghubungkan dua titik ini itu menggunakan garis putus-putus. Nah, garisnya putus-putus. Nah, nanti menggunakan penggaris kalian. Ini garis putus-putus. Kalau ini garisnya lurus karena ada tanda sama dengannya. Kalau ini mah tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya putus-putus. Nah, yang diarsir yang mana? Sama seperti tadi. Kita mencoba memasukkannya angka 0. Nah, coba kita baca di sini. 0. 0 lebih dari 4. Benar tidak? 0 itu lebih dari 4. Benar tidak? 0 lebih dari 4. Salah kan? Oh, salah. Berarti jangan diarsir. Ya kan? Jangan diarsir. Yang diarsir yang mana? Berarti kan menjauhi 0 ke sini. Nah, seperti ini. Gitu. Oke? Ingat ya, kalau tadi nih coba lihat 0. Nah, 0 apakah kurang dari 4? Iya, benar, 0 tuh kurang dari 4, maka 0-nya diarsir. Tapi kalau ini 0, nih 0 kan di sini. Apakah 0 lebih dari 4? Oh, tidak. 0 kan harusnya kurang dari 4 yang benar. Kalau tidak berarti ini yang diarsir. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus y kurang dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 untuk x, y anggota elemen bilangan real. Jadi itu soalnya itu lebih panjang. Kalau tadi kan hanya sampai sini saja. Kalau tadi itu hanya sampai sini saja, ya kan? Nah, tapi sekarang itu ada tambahannya. Soalnya tambahannya ini. Oke, lebih panjang lagi. Oke ya. Nah, untuk mengerjakan ini langkahnya sama seperti tadi. Pertama, berarti kita rubah dulu soalnya menjadi bentuk persamaan sama dengan 4. Kemudian kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Nah, jika x-nya 0 berarti kita tutup x-nya. Nah, berarti kita tutup x-nya. Y-nya sama dengan berapa? Y-nya kita baca 4 kan, Y-nya sama dengan 4, berarti kita ketemu Y-nya 4. Kemudian kalau Y-nya yang 0 berarti Y-nya kita tutup. Nah, kita tutup Y-nya sehingga bisa dibaca 2x sama dengan 4. Nah, kameranya burung ya. 2x sama dengan 4, 2x sama dengan 4. Kalau nggak bisa kalian boleh oret-oretan. 2x sama dengan 4, berarti x sama dengan 4 dibagi 2. Berapa? 2. Jadi x-nya di sini kita tuliskan 2. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita gambar seperti tadi. Kita gambar. Jangan lupa menggambar harus menggunakan penggaris, tapi ibu susah pegangnya, jadi tidak menggunakan penggaris. Oke. Nah, kita lihat x-nya berapa? X-nya 2. 1, 2. Sini. Y-nya berapa? 4. Oke, 1, 2, 3, 4. 4 di sini kita kasih titik. Oke. Nah, setelah itu kita lihat. Setelah itu ini kan ada tanda apa? Ada tanda sama dengan. Berarti kalau ada tanda sama dengan garisnya harus lurus. Nah, kita hubungkan dari sini, kita garisnya lurus. Nah, yang diarsir yang mana? Nih, coba kita masukkan angka 0. Apakah 0 itu kurang dari sama dengan 4? Benar enggak? 0 kurang dari sama dengan 4. Benar. Oh, kalau benar berarti 0-nya diarsir. Seperti ini ya. Nah, ini dari soal yang ini, tapi kan ada lanjutannya. Oh, x lebih dari sama dengan 0. Nah, ini x nih. Ini kan 0. Berarti garisnya kan kalau lebih dari 0 ke sini, ke kanan. Kalau kurang dari 0 berarti ke kiri. Nah, kita coba arsir menggunakan pulpen. Lebih dari 0, x-nya lebih dari 0 berarti kan ke kanan ke sini.
berarti garis ini kita arsir ke kanan gitu. Nah, yang berikutnya di sini ada lagi soalnya Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Ini kan Y. Kalau lebih dari kan angkanya itu yang positif-positif ke atas kalau Y. Kalau negatif itu ke bawah, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Berarti yang diarsir kemana? Kalau Y lebih dari 0, yang diarsir ke atas dari ini. Jadi sumbu ini kita arsir ke atas. Nah, daerah himpunan penyelesaian yang mana? Oh, daerah himpunan penyelesaiannya berarti karena ini 1, 2, 3. Nah, ada 3 kan? Nah, berarti ada 3 garis yang warnanya merah, hijau, dan tadi hitam. Nah, yang mana? Yang arsirannya ada 3. Ada 3 ini pulpen ini. Yang ini, liatin. Nih, daerah sini. Coba kalian perhatikan sini. Nih. Nah, lihat dalamnya. Kan ada garis hitam, ada garis merah, dan ada garis warna hijau. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ini tuh hanya ada merah sama hitam. Ini hanya merah sama hijau. Ini hanya hijau toh. Berarti di HP-nya adalah yang ini. Mudahnya kayak gini loh sebenarnya. Kalau X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0, itu pasti jawabannya sebenarnya di kuadran 1. Itu tinggal dihafalin aja. Kalau X lebih dari 0, Y lebih dari 0, pasti jawabannya di kuadran 1. Kuadran 1 itu di sini. Kuadran 1 itu di sini. Kalau kuadran 2 berarti di sini jawabannya. Kalau kuadran 3 di sini jawabannya. Kuadran 4 di sini. Jadi nanti kalau soalnya seperti ini, kalian tidak usah harus mengarsir menggunakan 3 pulpen ya. Langsung aja. Oh, arsirannya ke sini, berarti mentok di daerah sini tok. Ini aja nih yang diarsir. Gitu nanti. Kan udah tahu. Nggak mungkin ngelewatin kuadran 2, 3 ataupun 4. Hanya di kuadran 1, berarti ini aja. Gitu. Oke. Nah, oke, kita lanjut contoh yang ketiga sekarang. Soalnya lebih panjang lagi dibandingkan contoh yang pertama ataupun yang kedua. Nah, liatin. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 3, 3X plus Y lebih dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Dengan X, Y adalah elemen bilangan real. Nah, tadi mah udah sekarang mah udah tahu kalian bahwa X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti ini pasti jawabannya tadi di kuadran berapa? Kuadran 1. Kuadran 1 itu ingat ya, kalau kuadran 1 itu pasti daerahnya ada di sini nanti. Tidak mungkin nanti jawabannya di kuadran 2, 3 ataupun 4. Nah, kemudian karena ini loh ya. Nah, sekarang lihat ini pertama kita rubah dulu menjadi bentuk sama dengan. Yang sini juga kita rubah dulu menjadi bentuk sama dengan. Nah, setelah itu kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau X-nya 0 berarti X-nya ditutup. Nah, jadi Y sama dengan berapa? 3. Kita tulis 3. Nah, kalau yang Y-nya yang 0 berarti X-nya sama dengan 3. Oke. Nah, yang ini kalau X-nya 0 berarti Y sama dengan 6. Tuh tinggal baca Y sama dengan 6. Oh, langsung aja 6. Nah, sekarang kalau Y-nya yang 0, 3X sama dengan 6. 3 kali berapa supaya jadi 6? Berarti 3 kali 2. Tuh. Nah, kemudian kita gambar. Biasa kita gambar. Nah, kita gambar. Ini 0, sumbu X ke atas sumbu Y. Nah, kita gambar yang ini terlebih dahulu. Ini X-nya adalah 3, X-nya 3, 1, 2, 3. Nah, Y-nya juga 3, 1, 2, 3, di sini 3. Nah, kita hubungkan garisnya ada tanda sama dengannya, berarti garisnya lurus. Kita hubungkan garisnya lurus, perpanjang ke sana.
Nah, terus yang diarsir yang mana? X plus Y kurang lebih dari sama dengan 3. Berarti kan coba kita masukkan angka 0 ya. Masukkan ke sini. 0. Apakah lebih dari 3? Benar enggak? 0 lebih dari 3. Lebih dari sama dengan 3. Salah kan? Harusnya 0 kurang dari sama dengan 3 ya kan? Berarti yang diarsir bukan yang ke 0-nya itu enggak ikut diarsir. Ini tuh enggak diarsir berarti. Berarti arsirannya ke atas. Arsirannya ke atas, tapi dilihat. Pastikan di kuadran 1 karena ada syarat ini ya. Di kuadran 1 berarti yang diarsir yang sini. Gitu. Ini enggak usah. Ini enggak usah ikut diarsir, ini juga enggak usah. Jadi arsirannya cuma sampai sini doang, gitu ya. Nah, kemudian ini gambar yang kedua. Gambar yang kedua, X-nya berapa? 2. 0, 1, 2. Nah, di sini 2. Y-nya berapa? 6. 6 habis 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 6 Y-nya. Kita hubungkan. Ada tanda sama dengannya tidak? Oh, ada. Berarti garisnya lurus. Nah, kita hubungkan antara 2 sama 6. Garisnya lurus. Anggap aja sesuai. Oke, nanti kalian pakai penggaris jangan lupa. Nah, ada. Nah, kemudian daerah yang diarsirnya yang mana? Lihat. Ini kan angka 0 nih. Nah, kita masukkan ke sini. 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 6? Bener nggak? 0 lebih dari 6. Salah, oh, ya kan? 0 itu harusnya kurang dari 6. Berarti 0 ke sini. 0 itu nggak diarsir. Arsirannya bukan ke sini berarti. Tapi arsirannya berarti ke atas. Nah, tapi ingat di kuadran 1. Di sini. Nah, gitu ya. Nah, berarti di HP-nya itu yang arsirannya ada dua, yaitu warna merah sama hijau. Mana di HP-nya? Di HP-nya ini, sini, nih. Ini ibu tebalin. Nah, sini ini ada titik perpotongan. Nah, batasnya ini loh. Nah, ini ke sini. Nah, ini di HP-nya. Daerah himpunan penyelesaiannya. Ini bukan di HP ini. Kenapa? Karena arsirannya hanya ada hijau saja. Ini juga bukan di HP karena ini arsirannya hanya ada merah saja. Tapi batasnya ini yang ibu tebalkan. Oke? Itu pelajaran hari ini, ya. Kemudian untuk latihan kalian, silahkan kalian kerjakan soal hanya 3 nomor di bawah ini soalnya. Oke, kalian tulis. Lebih mudah mengerjakan menggunakan buku Streaming. Kalian harus mengerjakannya menggunakan penggaris. Oke. Nah, pekerjaan kalian ini kalian upload di Presensi ya. Nah, sekian dari ibu. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Mohon maaf jika ibu menerangkannya hanya sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.